Halo semuanya, selamat datang di channel AutoWatch. Ini nih, Windfly Redfish 8 produksi tahun 2023. Saksikan terus hanya di AutoWatch. Oke, jadi Windfly RF8 ini mempunyai desain yang cukup eksotik ya. Mungkin ini mirip lebih ke Vespa gitu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, Windfly ini dibekali oleh baterai listrik 48 volt 12 ampere hours, dan klaimnya ini bisa menempuh jarak hingga 40 km dengan 3 mode percepatan. Nah, untuk desainnya sendiri kita bisa lihat dari depan ya. Di sini untuk paket pembelian sudah dilengkapi dengan keranjang. Nah, lalu tapi sayangnya keranjangnya ini entah mungkin dari pemasangannya atau gimana, kalau kalian lihat ini agak turun bagian depannya ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, dari bagian depan bannya sendiri ini ringnya di sini adalah ring 10 275 per 275 ring 10. Lalu masih menggunakan rem tromol drum brake, dan untuk shock breakernya sudah teleskopik gitu ya. Oke, nah untuk lampunya sendiri di sini kalian bisa lihat, jadi ada 2 mode untuk lampunya. Pertama, kalau kita nyalakan di awal dia akan ada lampu LED berputar. Nah, sedangkan kalau malam hari kita bisa mengaktifkan lampu jauhnya seperti ini. Oke. Nah, lalu bisa kalian lihat bodinya di sini ada sein. Lalu kebetulan ini yang warna biru. Di sini ada footrestnya, dan oke, kita coba naik ke atas sedikit. Di sini stangnya lumayan tinggi ya. Juga di sini untuk kanan dan kiri sudah ada kabel tambahan seperti ini. Ini adalah kabel sensor untuk parking. Jadi ketika pertama kali dinyalakan itu dalam posisi P di speedometernya. Nah, kita harus menekan tuas rem kanan atau kiri. Makanya di sini ada 2 buah kabel tambahan. Oke, lalu kita lihat bagian kemudinya. Di sisi sebelah kiri ini ada saklar untuk lampu jauh dan lampu kota atau lampu redup. Di sini ada sign indikator. Nah, ini bunyinya akan seperti ini. Oke, dan di bagian bawahnya ada klakson. Nah, jadi sebenarnya antara sign dan klakson itu menggunakan satu speaker gitu. Uniknya di situ. Dan ini di bagian kanan ada riding mode. Jadi ada 3 riding mode. 1, 2, dan 3. Untuk maksimum dari speed yang pertama ini adalah sekitar 25 km per jam. Lalu juga untuk speed yang kedua sekitar 35, dan speed yang ketiga itu 40 km per jam. Nah, untuk tampilan speedometernya bisa kalian lihat di sini. Untuk pertama kali itu ada P. Oke, nanti mungkin akan kami sertakan video lanjutannya. Nah, turun ke bagian bawah, di sini ada kunci kontak. Nah, kita lihat dari kuncinya. Di sini ada kuncinya dapat 2 buah.
dua buah kunci maksud saya, dan dua buah remote seperti itu. Remote-nya ini jadi ini bisa keyless atau bisa colok ke lubang kuncinya seperti itu. Nah, untuk remote-nya sendiri ini disediakan alarm. Jadi ada alarmnya. Nah, alarmnya itu kalau kita tekan seperti ini sekali, dan ketika ini digoyang-goyangkan, nah ini akan bunyi seperti itu. Kita harus gitu, seperti itu. Oke. Nah, di sisi bagian bawah ini ada apa ya, mungkin ini glove box ya, karena ketika kita pakai untuk menaruh botol minuman mineral 300 ml, ini pun terasa sempit. Nah, di sisi sebelah kiri ini ada port USB Type A ya. Ini untuk ngecharge handphone kalian bisa lewat sini. Oke, nah untuk di sini juga ada hook untuk mungkin kalau ibu-ibu belanja nanti bisa taruh plastik di sini. Oke, nah sedangkan di bagian bawah ini ada tulisan VIN. Ini mungkin singkatan dari Vehicle Identification Number, karena di dalamnya itu berisi nomor rangka dari kendaraan listrik ini gitu. Nah, lanjut ke deck yang ada di sini. Decknya ini berpori-pori kasar, lalu di sini ada dua penutup lubang yang bisa kita buka. Nah, dan di dalamnya ini terdapat baterai 4 buah ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, nah untuk bagian belakangnya di sini ada, karena ini adalah sepeda listrik, jadi di sini ada pedal. Tapi kebetulan ini sudah saya lepas karena cukup mengganggu ya ketika kita mau mengendarai, kaki kadang tersangkut di pedal ini. Jadi kami memutuskan untuk dilepas saja karena membahayakan. Nah, di sini juga ada standar samping, ada standar tengah normal ya, dan ini enggak terlalu berat seperti itu. Nah, ke bagian atas sedikit, kalian lihat di sini joknya terlihat cukup eksotik ya, seperti itu. Dan mungkin kebanyakan orang suka dengan bentuk jok ini. Oke, nah lanjut di sini lekukannya untuk bagian belakang Vespa banget, dan di sini ada stiker Windfly yang ini kebetulan belum dicopot. Nah, di sini ada pijakan kaki belakang. Nah, untuk Anda yang mungkin orang dewasa ini agak kurang enak karena joknya sendiri kecil, jadi mungkin ini hanya cukup untuk satu orang. Tapi untuk anak-anak ini sudah cukup. Nah, ke bagian buritannya sini ada lampu sign 2. Lalu ada lampu stop lamp. Di sini ada baut pembuka untuk bodi belakang. Nah, di sini juga ada kan untuk fake plate number seperti itu. Oke, dan mari kita saksikan bersama untuk tampilan dari speedometer sepeda listrik ini ya. Nah, ini dia. Jadi ada indikator baterai di sebelah kiri, lalu ada indikator mode. Saat ini sedang dalam mode P alias parking. Lalu di sisi sebelah kanannya itu ada mode dari dinamonya. Saat ini mode 2 atau mode dari kecepatan. Nah, di bawah ini ada trip, dia sudah berapa kilometer. Nah, kalau kita tekan salah satu tuas, misalnya tuas kiri, maka modenya akan berubah menjadi ready. Nah, artinya ini ketika kalian gas sudah langsung ready to use. Nah, untuk indikator level di sini harus klik riding mode di sini. Kita klik 1, dia akan pindah ke 3. Lalu di sini jadi ada
tiga kecepatan yang bisa diatur. Nah, kekurangan dari motor ini mungkin ketika kita posisi sedang ready, maka kita nggak bisa rubah dia menjadi posisi P. Entah itu ketika kita turunkan standar samping, dia tetap tidak berubah. Jadi kita harus selalu mematikan sepeda listrik ini supaya tidak tiba-tiba mungkin anak Anda pakai motor sepeda listrik ini lalu dengan tanpa sengaja memutar pedal akselerasi ini seperti itu. Nah, ini adalah sepeda listrik yang mungkin lebih mirip kepada motor listrik ya secara tampilan, dan semua secara keseluruhan desain dari sepeda listrik ini cukup menarik, cukup atraktif, dan banyak mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang suka dengan desain ini karena tidak seperti desain sepeda listrik pada umumnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan riding position dari sepeda listrik ini. Untuk saya tingginya adalah 169 cm. Kita coba. Nah, bisa kalian saksikan untuk posisi kaki saya ini napak sempurna dan masih menekuk, sedangkan untuk posisi tangan juga rileks, santai, enak, terjangkau. Nah, untuk footrestnya sendiri ini juga santai seperti itu. Nah, mungkin kekurangannya hanya di jok bagian belakang karena ini terlalu sempit ya untuk pembonceng, apalagi untuk orang dewasa. Oh ya, by the way, motor ini disarankan hanya untuk menampung seberat 100 kg seperti itu. Nah, juga untuk posisi footrest belakang ini mungkin akan lebih baik kalau ini adanya posisi di depan, di dekat pedal goes tersebut. Nah, sekarang saya coba untuk mengendarainya secara singkat. Kita nyalakan, lalu kita tekan tuas rem di sini, posisi ready, dan kita hanya perlu tinggal gas saja. Seperti ini. Nah, ini adalah tanjakan dan sulit. Nah, sekarang oke, teman-teman, itulah review singkat kami tentang Windfly Redfish 8 produksi tahun 2023. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berminat untuk memilikinya? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.